akan dibangun ini dengan desain single line ini terbesar di dunia karena mampu mengolah 1,7 juta ton konsentrat tembaga per tahun. Bapak Ibu bisa bayangkan 1,7 juta ton itu kalau dinaikkan truk yang kecil itu biasanya bisa ngangkut 3-4 ton, berarti berapa truk yang akan berjejer di sini. Kalau 3 ton, isinya 3 ton saja satu truk kecil itu berarti ada 600.000 truk berjejer di sini, bayangkan. Ini gede sekali, sampai kita memiliki tambang, kita memiliki konsentrat, smelternya, hilirisasinya ada di negara lain. Seperti tadi disampaikan Pak Menteri, ada di Spanyol, ada di Jepang. Nilai tambahnya berarti yang menikmati mereka. Inilah kenapa smelter PT Freeport ini dibangun di dalam negeri, yaitu di Gresik, Provinsi Jawa Timur. Pembangunan smelter PT Freeport Indonesia di kawasan ekonomi khusus Gresik, Jawa Timur. Smelter yang dibangun di atas lahan seluas 100 hektar ini diklaim akan menjadi yang terbesar di dunia. Bahwa smelter yang akan dibangun ini dengan desain single line ini terbesar di dunia. Karena mampu mengolah 1,7 juta ton konsentrat tembaga per tahun. Presiden menjelaskan pembangunan smelter PT Freeport Indonesia di dalam negeri ini merupakan kebijakan strategis yang terkait dengan industri tambang. Setelah Indonesia menguasai 51% saham perusahaan. Menurutnya, dengan adanya smelter tersebut nilai tambah dari tembaga akan tercipta di dalam negeri. Dan hasilnya bisa dinikmati oleh masyarakat. Apalagi Indonesia merupakan satu dari 7 negara yang memiliki cadangan tembaga terbesar di dunia. Potensi yang sangat besar ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Untuk kemakmuran rakyat dengan menciptakan nilai tambah yang setinggi-tingginya bagi ekonomi masyarakat Indonesia. Jangan sampai kita memiliki tambang, kita memiliki konsentrat, smelternya, hilirisasinya ada di negara lain. Seperti di Spanyol dan Jepang. Nilai tambahnya berarti yang menikmati mereka. Inilah kenapa smelter PT Freeport ini dibangun di dalam negeri, yaitu di Gresik, Jawa Timur. Jokowi mengungkapkan, dengan pembangunan smelter ini, ia ingin agar semua industri, terutama yang berkaitan dengan tambang dan minerba, melakukan hilirisasi di dalam negeri untuk meningkatkan nilai komoditas Indonesia. Tidak kirim mentahan, tidak kirim dalam bentuk raw material, memberikan nilai tambah bagi negara. Artinya akan memberikan income yang lebih tinggi kepada negara. Kemudian menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan, ini goal yang penting bagi rakyat. Dan tentu saja membuat bangsa kita semakin mandiri, semakin maju. Kehadiran PT Freeport Indonesia Gresik ini, kata Jokowi, diharapkan bisa menjadi daya tarik bagi industri-industri di Jawa Timur ini. Pemerintah akan terus memberikan dukungan penuh agar iklim investasi di tanah air semakin membaik. Keinginan ini bisa diwujudkan dengan pembangunan infrastruktur, kemudahan dan kepastian berusaha, dan ketersediaan sumber daya manusia. Menteri BUMN Erick Thohir melaporkan kinerja, inovasi dan transformasi PT Freeport Indonesia terus berkembang dengan baik. Erick mencontohkan pertumbuhan pendapatan dari perusahaan naik 100% dari tahun lalu. Dalam kesempatan yang sama, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan smelter tembaga ini akan memiliki fasilitas hilirisasi tambahan pemurnian logam yang berharga, Precious Metal Refinery, dengan nilai investasi 200 juta dolar Amerika Serikat, yang akan menghasilkan 35-54 ton emas per tahun, di mana harga emas saat ini berada di level 1.700 dolar Amerika Serikat per troy ounce. Ia juga mengatakan, sebelum adanya smelter di Gresik ini, negara-negara lain seperti Spanyol dan Jepang yang paling diuntungkan oleh hasil konsentrat tembaga dari PT Freeport. Indonesia yang nilainya mencapai ribuan triliun selama puluhan tahun. Jadi bayangkan selama 40 tahun, yang 2 miliar dolar Amerika Serikat rata-rata dinikmati negara lain. Apakah 70% ke Spanyol, maupun ke Jepang? Jadi hari ini menjadi bersejarah, karena ini seluruhnya akan diproduksi di Gresik. Dalam kesempatan ini Faisal juga menyoroti penyerapan tenaga kerja untuk masyarakat lokal di sekitar Gresik, Jawa Timur. Pemerintah harus memastikan bahwa PT Freeport Indonesia benar-benar memperkerjakan masyarakat setempat dengan melakukan berbagai pelatihan yang memadai.
Pasalnya, hal ini tidak terjadi di PT Freeport Indonesia yang ada di Papua. Sebagai contoh misalnya di Timika sampai saat ini tenaga kerja yang dipekerjakan itu masih sebagian besar dari luar.